Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam ibadah persekutuan doa di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas yang Tuhan izinkan untuk kita melakukannya, mari bersama-sama kita masuk dalam doa untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang baru dengan nafas yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami di hari ini Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan lewat firman yang akan kami dengarkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan doa pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima ibadah yang kami lakukan. Bahkan menolong kami menguasai hati pikiran kami Tuhan. Agar supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga boleh mampu untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik dan juga dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, pembacaan firman di pagi hari ini terambil dari Kitab Yehezkiel pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat 13. Namun saya membaca ayat 12 untuk kita semuanya, ya. Di ayat 12 saya membaca, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi, shalom untuk kita semuanya, saudara-saudara. Dalam pembacaan kita Yehezkiel pasal yang pertama 11 ayat yang pertama sampai ayat 13, dan tadi saya mengajak untuk melihat membaca di dalam ayat 12. Di situ menekankan kepada kita tentang siapakah Tuhan. Tuhan yang menginginkan bangsa Israel, umatnya untuk hidup selaras dengan perintah-perintahnya atau dengan ketetapan-ketetapannya yang ada. Namun, bangsa Israel atau umat Tuhan tidak hidup dengan ketetapan firman Tuhan, namun mereka lebih mau hidup mengikuti ketetapan peraturan-peraturan dari bangsa-bangsa lain. Nah, di sini di dalam pembacaan ini saya mengajak kita juga untuk melihat terlebih dahulu saat saudara-saudara dan saya berulang tahun, atau dikatakan lebih tegasnya dalam merayakan ulang tahun. Di situ ada satu acara tiup lilin dan dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun. Nah, sebelum kita meniup lilin atau dalam acara pemotongan kue ulang tahun, kita diajak untuk mengatakan apa harapan kita ke depan dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ada begitu banyak harapan yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sabar, orang yang lebih rajin, orang yang lebih tekun, bahkan orang yang lebih takut kepada Tuhan. Nah, itu harapan-harapan yang kita sampaikan dan itu didengar orang-orang yang hadir dalam acara tersebut. Bukan hanya kita, saudara-saudara, di dalam merayakan ulang tahun GPIB yang jatuhnya hari ini tanggal 31 Oktober dengan usia yang ke-72 tahun, di sini juga mengajak dan mengingatkan kepada kita bahwa GPIB termasuk saya dan saudara-saudara yang menjadi bagian dalam GPIB ini memiliki sebuah harapan yang luar biasa. Harapannya apa? Harapannya ini terkait juga dengan visi GPIB, yakni bagaimana GPIB membawa damai sejahtera untuk seluruh ciptaan yang ada. Bahkan di situ di dalam mencapai visi ada misinya. Bagaimana gereja itu terus-menerus diperbaharui untuk bisa
menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Nah, disinilah yang kita harus melihat bersama, saudara-saudara kekasih, di dalam perikop pembacaan kita, tadi khususnya di dalam ayat yang ke-12, Tuhan menyampaikan kepada umatnya, yakni bangsa Israel, agar tadi dikatakan untuk selaras hidup di dalam ketetapan Allah. Tetapi di dalam perjalanan iman mereka kita bisa melihat bahwa mereka tidak hidup di dalam ketetapan Allah. Dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman, ada konsekuensi atau akibat karena mereka tidak hidup di dalam ketetapan atau perintah Allah. Mereka dibuang di Babilonia. Dan inilah yang menjadi satu hal yang sangat menyakitkan bagi mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka harus meninggalkan tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dilimpahi dengan kemakmuran, yakni madu dan susu, dan juga kenyamanan di daerah tersebut. Bukan saja itu, bait Allah mereka juga dihancurkan, dan mereka harus hidup menjadi seorang budak di tanah bangsa asing, yakni Babilonia. Nah, inilah yang mau dikatakan, karena mereka mau lebih condong hidupnya menuruti perintah-perintah, aturan-aturan, ketetapan dari bangsa lain, dan mereka sudah tidak lagi mengikuti peraturan dan perintah-perintah dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, disinilah Yeskiel diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa inilah Tuhan, Tuhan yang adil, Tuhan yang ingin supaya umat yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini bukan malah membawa ketidakdamaian sejahteraan, bukan malah hadir di tengah dunia ini membawa keburukan, membawa kejahatan, membawa kecemaran, yang mana orang melihat bahwa umat Tuhan itu memiliki Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang membawa damai sejahtera. Tetapi kenapa umatnya malah melakukan hal-hal yang tidak selaras, yang tidak sama dengan apa yang mereka sembah, yaitu kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan kehidupan umat Israel membuat malu nama Tuhan. Tuhan dicelah oleh banyak orang karena kelakuan-kelakuan mereka. Itulah sebabnya Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka di tanah Babilonia. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang sangat menarik ketika mereka ada di tanah pembuangan, Tuhan tetap menginginkan walaupun mereka ada di dalam keadaan yang tidak pasti, yang dikatakan di dalam keadaan yang sulit, menderita sebagai seorang budak, Tuhan lewat Nabi Yeskiel mengatakan agar mereka menjaga perilaku mereka, agar mereka tetap kembali hidup di dalam mentaati peraturan-peraturan atau perintah-perintah Tuhan. Ya, dimanapun mereka berada, bahkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan pun, mereka harus menunjukkan sikap pertobatan, sikap yang membawa damai sejahtera, sehingga kehadiran mereka tidak itu membawa malu nama Tuhan. Tuhan tidak diolok-olok, tidak dihina oleh bangsa-bangsa lain. Namun kita lihat juga bahwa ada janji Tuhan bagi mereka di pasal-pasal berikutnya, bahwa ketika nanti mereka memang hidup dan berjanji di dalam menaati perintah Tuhan, Tuhan akan memulihkan, akan menata kehidupan mereka lagi yang lebih baik. Mereka akan dikembalikan ke tanah perjanjian, yakni di Yerusalem. Saudara-saudara kekasih, dari firman Tuhan di pagi hari ini apa yang kita belajar? Yang kita belajar yang pertama, khususnya kita di dalam bagian menjadi GPIB dan usia yang 72 tahun, kita ingat bahwa GPIB ini mau dibawa kemana. GPIB yang adalah juga gereja Tuhan, umat-umat percaya, punya tugas, punya panggilan. Kita diutus untuk bagaimana kita
memperbaharui kehidupan kita bersama-sama terlebih dahulu. Di dalam diri kita harus menciptakan damai sejahtera. Di dalam perilaku hidup kita, di dalam sikap kita, bahkan di dalam tutur kata kita. Kita harus mau untuk hidup selaras dengan mengikuti perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan mengikuti ketetapan perintah-perintah yang ada di dunia ini yang ditawarkan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang kita lihat hal itu bisa saja memakan kita, tetapi itu tidak membawa kebahagiaan bagi diri kita. Jadi hal yang pertama yang harus kita ingat di pagi hari ini adalah mari biarkan Tuhan untuk menata kembali kehidupan kita, menata sikap kita, menata hati kita, menata pikiran kita, sehingga bersama-sama dengan GPIB yang ada, dengan visinya yang ada, menghadirkan damai sejahtera, itu akan terwujud. Kita lihat dalam kondisi COVID-19 saat ini, salah satu tantangan kita yang terbesar adalah di tengah-tengah ketidakpastian. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita, sekaligus untuk mengajari kita bagaimana kita menata, memperbaiki kehidupan iman kita selama ini. Saat ini banyak orang dengan kondisi seperti ini merasa betapa pentingnya, betapa bernilainya hidup beribadah bersama-sama dengan orang percaya di rumah Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kita abai, kalau kemarin-kemarin kita malas beribadah, kita lebih asik di dalam kehidupan kita. Dengan situasi, kondisi COVID-19 saat ini, banyak orang akhirnya juga merasakan untuk rindu kembali beribadah di rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih, marilah bersama-sama dengan situasi seperti ini, kita tetap merenungkan diri. Tuhan mau tata kehidupan kita lebih baik lagi. Dan biarlah itu kita biarkan untuk Tuhan tata di dalam kehidupan kita. Jangan membantah, jangan melawan. Biar Dia tata diri kita, Dia tata kehidupan bergereja kita. Tuhan tata di dalam kehidupan keluarga kita yang ada dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Tetapi dengan terus untuk kita tetap mengikuti perintah dan ketetapan bagi Tuhan. Dan yang kedua adalah dalam kondisi yang saat ini membuat kita dalam kehidupan yang terpuruk, termasuk dengan kondisi COVID-19, mari tetap apa yang selalu disampaikan oleh firman Tuhan, jangan pernah khawatir. Matius pasal yang ke-6, di sana disampaikan ayat yang ke-25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Itulah firman Tuhan. Jadi dalam kondisi ketidakpastian saat ini yang mana membuat kita cemas dan takut, tetap hal yang kedua, milikilah harapan yang ada. Kita tidak perlu ada dalam kekhawatiran dan kecemasan, karena seperti bangsa Israel dijanjikan untuk dipulihkan, dikembalikan di tanah Kanaan yang ada, atau di tanah Palestina, Yerusalem yang ada. Di sini pun juga Tuhan akan berjanji bahwa kita akan melihat dan merasakan kembali damai sejahtera dalam kehidupan ini, asalkan kita mau kembali hidup selaras di dalam apa yang kita dengarkan, khotbah-khotbah firman Tuhan. Kita mau hidup selaras, masuk di dalam perilaku kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat menjalani aktivitas hari ini, terus bersandar di hadapan Tuhan, kepada Tuhan, dan tetap hidup dalam kasih di tengah-tengah keluarga, persekutuan, dan itu akan menjadi satu kesaksian di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu.
Biarlah firman Tuhan tetap menguasai diri kami dan menata hidup kami yang juga sudah rusak, yang sudah tidak selaras dengan perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dengan situasi, kondisi, tantangan yang ada, ujian dan cobaan, bahkan dengan pandemi COVID-19, biarlah kami terus merenung, mawas diri, dan kembali untuk hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tuntun dan sertai kami juga dalam kehidupan ini, termasuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini Tuhan, agar supaya kami lebih condong dan menyerahkan diri kami hanya kepada-Mu Tuhan, dan tidak mengikuti setiap aturan atau perintah-perintah dari segala kehidupan dunia ini yang membuat hidup kami sesat. Tuhan, di tempat yang surga, berkati rumah tangga kami dalam berjuang kami Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua dan anak-anak hidup dalam kasih seperti yang Tuhan ajarkan, bersyukur untuk apa yang kami peroleh. Dengan setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan tonton, supaya kami kuat dan terus berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Berkati gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati gereja GPB Immanuel Bung Karno dalam pelayanannya terus ke depan. Biarlah gerejanya semakin diperbarui dengan Tuhan, bersama-sama dengan seluruh bagian dari GPIB yang Tuhan berikan dalam usia tahun 72 tahun. Biarlah GPIB terus menerus diperbaharui, orang-orang yang di dalam mau ditata oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi satu harapan kami ke depan menghadirkan damai sejahtera untuk seluruh ciptaan boleh tercipta dengan kerja sama dan komitmen kami berjalan bersama. Tuhan, di dalam kerajaan surga, berkatilah juga masyarakat, berkati bangsa-bangsa kami, berkatilah Indonesia kami, bangsawan, berkatilah pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, berkatilah rakyat yang ada, supaya kami sama-sama saling membahu untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami untuk akan memasuki hari Minggu, hari di mana gereja-Mu akan berbakti kepada-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati pikiran kami Tuhan. Para pelayan umat mengambil bagian di gereja dan di rumah masing-masing siapkan, agar itu boleh mengubah dan juga menuntun kami untuk menjadi hidup yang baru, dan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terpujilah Tuhan, dengarkanlah dan sambutkanlah serta sempurnakanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, setelah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Esa menyertai segala kehidupan saudara-saudara dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.